who gave me your love to guide me through the truth of life. No matter what, I'll set my eyes on you, Lord. To be with you is my desire. This is my worship, Lord. This is my worship, Lord. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan untuk setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Tuhan, kami mau masuk Tuhan ke hadirat-Mu Bapa. Dengan membawa pujian kami Tuhan. Dengan membawa penyembahan kami Tuhan untuk-Mu Bapa. Hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus
hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku
kerinduan kami Tuhan hanya untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan sebentar lagi Tuhan kami ingin beria-ria untuk-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan lebih lagi Bapa. Yang siap untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari kita tinggikan namanya lebih lagi. Haleluya. Langit dan bumi memuji-Mu Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus
Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Kau juru selamat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Senang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Aku berserah, aku berserah pada Yesus. Kepada hamba-Nya saya serahkan. Aku berserah. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudaraku untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur pagi ini di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuliakan Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Berkenanlah Tuhan atas pujian kami, pengagungan kami. Engkau yang layak Tuhan, yang menerima segala pujian kami. Ini waktunya yang manis buat kami, diperlengkapi, disirami oleh firman-Mu. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, urapilah hati kami,
dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan bertumbuh, sehingga berbuah dalam hidup kami firman-Mu, dan hidup kami diberkati dan menjadi berkat, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Kami siapkan hati kami dan kami sambut Tuhan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya sangat yakin betul bahwa Tuhan memberkati kita. Tuhan peduli kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Dia ada di setiap kesulitan kita, di saat kita membutuhkan pertolongan yang dari Tuhan. Ini waktunya yang manis buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kita lihat firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin, firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku, saya mau hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita saat ini, Bapak Ibu saudaraku, adalah dengan tema membangun karakter Kristus. Saudaraku, apa itu karakter? Karakter di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu deskripsikan saudaraku dengan tabiat. Kata karakter saudaraku di dalam Alkitab berasal dari bahasa Yunani yang berarti saudaraku adalah alat ukir atau alat pemahat Bapak Ibu. Dengan pengertian dapat dikatakan bahwa karakter adalah proses memahat jiwa, menandai diri atau mengukir diri sedemikian rupa sehingga berbentuk unik, menarik, dan tentunya saudaraku berbeda dengan orang dunia ini. Jadi karakter saudaraku menurut Alkitab adalah menjalani hidup di hadapan Allah, takut hanya kepada Allah itu sendiri, dan berusaha menyenangkan Tuhan. Tidak peduli bagaimana saudaraku perasaan kita, atau apa yang mungkin akan dikatakan atau yang dilakukan orang lain kepada kita, saudara-saudaraku. Membangun karakter adalah mengukir nilai, mengukir prinsip kebenaran Allah, atau mengoreskan, menandai diri, dan praktek hidup benar berdasarkan Alkitab Bapak Ibu. Secara sederhana saudaraku, karakter adalah melakukan apa yang benar karena hal itu adalah benar saudara-saudara. Jadi karakter adalah
tentang siapa diri kita yang sebetulnya. Atau saudaraku, karakter itu saudaraku memperlihatkan kepada orang dan oranglah menilai sesungguhnya siapa kita di hadapan sesama kita, di lingkungan kita, atau di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Karakter yang terbaik, saudaraku, yang harus kita miliki menurut Alkitab ialah kerendahan hati. Adalah kesabaran, pengendalian diri, murah hati, sederhana dan juga saudaraku tahan uji, sukacita dan juga pendamai. Saudara boleh lihat di dalam Matius 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Dan juga di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 jelas saudaraku dikatakan di sana tentang karakter yang seutuhnya. Karakter yang sesungguhnya saudaraku yang harus kita hidupi yang menjadi standar dalam hidup kita. Kalau begitu Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita dapat membangun karakter Kristus dalam hidup kita? Kita dapat membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Yang pertama yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku adalah membangun kepercayaan. Rumah tangga bisa retak saudaraku. Dan kalau rumah tangga retak, perceraian pun saudaraku tidak terhindarkan. Perceraian saudaraku tidak terelakkan. Jika persahabatan saudaraku juga tidak ada kepercayaan di dalamnya lagi. Persahabatan itu dikhianati. Maka persahabatan itu pun saudaraku bisa menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus. Rekanan di dalam bisnis pun saudaraku. Di dalam kita berbisnis. Jika kepercayaan itu sudah tidak lagi ada di dalamnya, maka saudaraku hubungan pun relasi pun bisa terputus. Perlu kita sadari, itulah pentingnya kepercayaan supaya kita saudaraku jangan sampai mengkhianati persahabatan itu. Sebab kalau kita mengkhianati persahabatan itu, maka persahabatan itu pun bisa luntur. Dan saat ini pun saudaraku kalau kita melihat para pejabat sekalipun, bahkan para tokoh agama saudaraku teruji di dalam kepercayaan. Nah kalau begitu saudaraku pertanyaan muncul buat kita, kepada siapakah kita harus dapat menaruh percaya? Itu sebabnya kepercayaan itu mahal harganya. Kepercayaan itu saudaraku sangat langka kita temukan saat ini. Semua orang saudaraku berusaha ingin memperoleh kepercayaan. Kenapa saudaraku? Karena kepercayaan itu adalah menjadi peluang buat kita. Kepercayaan itu saudaraku menjadi yang sangat menjanjikan peluang buat kita Bapak Ibu Saudaraku. Sikap yang artifisial, yang dibuat-buat akan menghasilkan, yang hanya saudaraku melelahkan dan tidak dapat tentunya bertahan lama. Sebab saudaraku kepercayaan itu dibuat-buat, artifisial saja saudara-saudaraku. Itu sebabnya kepercayaan kita mau belajar bahwa kepercayaan itu tidak dipaksakan tentunya. Kepercayaan itu Bapak Ibu Saudaraku adalah perlu dibangun. Jadi kepercayaan itu dibangun Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita mau belajar dari kehidupan Abraham. Abraham kita kenal sebagai bapak orang yang beriman. Abraham percaya kepada Allah. Karena Abraham percaya, menaruh percayanya kepada Allah, maka Allah saudaraku memperhitungkan kepercayaannya kepada Tuhan itu sebagai kebenaran Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya bahwa Allah tidak pernah memaksa untuk percaya kepada Tuhan. Allah tidak memaksa untuk
memaksa kita percaya kepada Dia, saudaraku. Meskipun pada hakikatnya, meskipun pada dasarnya, saudaraku, Allah itu mutlak untuk dipercayai, Bapak Ibu. Suatu pernikahan yang dibangun di atas dasar komitmen bersama, Bapak Ibu Saudara, yang saling percaya antara suami dan istri, yang membangun komitmen kepercayaan antara rekan bisnis, persahabatan, Bapak Ibu Saudaraku, maka saudaraku perlu kita membangunnya di atas kepercayaan. Jadi di dalam kedua belah pihak, Bapak Ibu Saudaraku, dilandasi kata saling membutuhkan kepercayaan. Membangun kepercayaan. Kepercayaan itu, saudaraku, dibangun seumur hidup. Tetapi kepercayaan itu yang dibangun seumur hidup bisa luntur dalam seketika, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kepercayaan luntur, hancur, dan kepercayaan itu, saudaraku, menjadi sirna, hilang dari hidup kita oleh karena ada pengkhianatan-pengkhianatan di dalam komitmen kita, saudaraku, dengan rekan-rekan kita. Saudaraku, apapun yang dibangun, kalau sudah tidak ada lagi kepercayaan, saudaraku, semuanya yang kita bangun menjadi sia-sia. Semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Jika kepercayaan itu, saudaraku, sudah hilang, ada stigma pengkhianatan di dalamnya. Kalau begitu, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan itu? Kalau relasi kita sudah tidak percaya lagi kepada kita, sudah luntur, saudaraku, kepercayaan atas kita, sudah hancur kepercayaan itu dari kita, maka kita perlu, saudaraku, membangun kepercayaan itu dengan cara bagaimana? Kita perlu terbuka, kita perlu mengakui, kita perlu, saudaraku, minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Kita mulai membangun, memperbaikinya lagi. Kita mulai, saudaraku, membangun komitmen kita di atas dasar kepercayaan antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada orang di antara kita terputus hubungan kita dengan relasi bisnis kita, hancur hubungan kita, saudaraku, dengan keluarga, dengan hubungan suami istri oleh karena ketidakpercayaan, perlu kita, saudaraku, menyadarkan diri, siuman akan hal itu, dan kita terbuka, dan kita, saudaraku, mengaku, dan kita, saudaraku, minta maaf. Dan kalau kita minta maaf, saudaraku, kita mulai bangun kembali dari nol, saudaraku. Kita membayar harga yang sangat mahal memang tentunya. Tetapi saya percaya kalau kita, saudaraku, mulai belajar mengakui dari semua pengkhianatan-pengkhianatan yang kita lakukan, kepercayaan yang sudah luntur antara relasi kita, sehingga relasi kita tidak lagi hubungan yang baik, sudah mulai tidak lagi dipercaya oleh stigma pengkhianatan yang kita lakukan. Mari kita, saudaraku, menyadarkan diri dan sadarlah. Saya sangat percaya, saudaraku, kalau ini kita lakukan, mulai bangun dari nol, maka hubungan kita pun bisa akan menjadi langgeng dan bisa tersambung kembali dari relasi yang sudah terputus itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan terlalu, saudaraku, menjaga image-nya kita. Jangan kita, saudaraku, terlalu mempertahankan harga diri kita, sehingga hubungan kita pun harus menjadi terputus oleh karena orang-orang yang di sekitar kita menaruh stigma oleh karena pengkhianatan kita dengan ketidakkepercayaan lagi kepada kita. Tetapi ketika kita rendah hati, saudaraku,
kita mengakuinya, dan kita mulai memperbaikinya lagi. Dan kita mulai, saudaraku, dari nol dengan membayar harga yang sangat mahal. Saya sangat percaya mereka, saudaraku, akan menerima kita dengan apa adanya. Dan mereka, saudaraku, mulai menaruh percaya kepada kita. Dan apalagi yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku, untuk membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Maka kita, saudaraku, membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, harus kita membangun integritas dalam hidup kita. Integritas itu adalah merupakan jaminan terutama untuk orang mempercayai kita. Orang lain mempercayai kita, suami kita mempercayai kita, istri kita mempercayai kita, rekan bisnis kita mempercayai kita, persahabatan kita mempercayai kita. Jika kita, saudaraku, memiliki integritas, jika kita kehilangan kepercayaan, Bapak Ibu Saudaraku, maka sangat sulit mencapai kepercayaan dari orang lain. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya, saudaraku, kejujuran selalu lebih berharga daripada kemunafikan yang paling memikat sekalipun. Sehebat apapun kita, saudaraku, menutupi semua, saudaraku, kecurigaan-kecurigaan orang. Semua, saudaraku, stigma yang ditempelkan di dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Maka, saudaraku, sehebat apapun kita memikat dengan kemunafikan itu, maka itu akan semakin memperenganga ketidakpercayaan mereka kepada kita. Itu sebabnya, saudaraku, kejujuran itu sangat penting. Karena orang yang menaruh kejujuran, saudaraku, adalah orang lain pun menaruh respek yang sangat tinggi kepada kita, Bapak Ibu. Jadi, saudaraku, kita harus membangun integritas. Maka ini, saudaraku, hubungan akan menjadi langgeng. Itu yang terjadi kepada kita. Dan kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan kita sekali lagi diterima dengan apa adanya. Apa sih, Bapak Ibu Saudaraku, integritas itu? Saudaraku, kata integritas dari bahasa Latin, Bapak Ibu Saudaraku, adalah integer. Integer itu berarti, saudaraku, adalah keutuhan. Integer itu berarti, Bapak Ibu Saudaraku, adalah keseluruhan, kelengkapan, Bapak Ibu. Orang yang berintegritas adalah orang yang utuh, adalah orang yang jujur, adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang berintegritas itu, saudaraku, adalah orang yang dapat dipercaya, Bapak Ibu. Perkataannya tidak beda dengan perbuatannya. Itu adalah orang yang berintegritas. Integritas adalah di mana kepercayaan, pemikiran, tindakannya bersatu di dalam hidupnya. Sekali lagi, saudaraku, perkataannya, saudaraku, tidak berbeda dengan tindakannya. Pemikirannya dan juga, saudaraku, tindakannya bersatu di dalam hidupnya. Seseorang bisa saja, Bapak Ibu Saudaraku, tampak baik di depan banyak orang. Tetapi, saudaraku, lain ketika ia berada di tempat yang gelap. Ini bahaya sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Sebetulnya di tempat yang gelaplah sesungguhnya karakter asli kita. Sekali lagi, saudaraku, bahwa di tempat yang gelaplah, saudaraku, sesungguhnya karakter kita yang aslinya, yang sejatinya. Seorang pengkhotbah KKR yang sangat hebat,
yang terbesar pada abad 19. D.L. Moody berkata begini, Bapak Ibu Saudaraku, karakter adalah seseorang di tempat yang gelap. Karakter adalah seseorang di tempat yang gelap. Di tempat yang terang, sama wataknya, sama perilakunya, sama perbuatannya. Di tempat yang gelap sekalipun, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita melihat, Saudaraku, seorang Yusuf, bagaimana Yusuf, Saudaraku, integritasnya diperhadapkan, hendak mau diperjualbelikan, Saudaraku, dengan seorang istri Potifar yang mau melakukan, Saudaraku, perzinahan. Tetapi, Saudaraku, Yusuf membuktikan integritasnya di tempat yang gelap, yang tidak dilihat oleh siapapun, yang tidak disaksikan oleh siapapun. Dia menolak istri Potifar sekalipun bahwa Yusuf harus membayar harga yang sangat mahal. Harga yang sangat mahal dibayar oleh Yusuf oleh integritas sejatinya adalah dia harus difitnah sehingga Yusuf masuk penjara dan dia mengerang di dalam penjara oleh karena sebuah integritas di tempat yang gelap sekalipun. Seorang Musa, Bapak Ibu Saudaraku, menyerahkan keistimewaannya sebagai pangeran di Mesir. Demi apa, Saudaraku? Dan dia rela menderita demi mempertahankan imannya. Dan Daniel menolak berkompromi. Meski, Saudaraku, hanya dengan menu makanan. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan raja. Padahal makanan raja yang disajikan, Bapak Ibu Saudaraku, untuk disantap seorang Daniel adalah makanan yang sangat lezat. Makanan yang sangat istimewa dan bergizi, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi Yusuf mengambil sebuah keputusan di tempat yang gelap sekalipun, yang tidak dilihat oleh siapapun. Saudaraku, dia menolaknya. Ini adalah integritas di tempat yang gelap yang tidak dilihat oleh siapapun. Dia rela, saudaraku, mempertahankan integritas imannya di dalam Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, saudaraku, mempertahankan iman mereka, integritas iman mereka, saudaraku, di tempat yang gelap. Perbuatan mereka dengan perkataan mereka seirama, Bapak Ibu Saudaraku. Sekalipun mereka harus membayar harga yang mahal, tidak mau menyembah dewa yang disembah oleh Nebukadnezar. Sekalipun, saudaraku, harga itu adalah harga yang sangat mahal sekali. Mereka harus dibakar ke dalam perapian api, dilemparkan ke dalam perapian api. Tetapi, saudaraku, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mengambil keputusan untuk mempertahankan integritas mereka yang sangat sejati. Dan kalau kita melihat, saudaraku, bagaimana Martin Luther dan juga John Hus, Polikarpus memilih mati, saudaraku, dan tidak mau meninggalkan kebenaran. Mereka hidup di dalam integritas yang sejati, integritas yang utuh dan sempurna untuk mempertahankan integritas mereka dan hidup di dalam kebenaran. Dan mereka tidak menjual kebenaran yang mereka tumbuh kembangkan di dalam hidup mereka. Saudaraku, kalau kita belajar lebih dalam, Yesus adalah teladan yang sempurna akan manusia berintegritas. Yesus adalah teladan yang sempurna buat kita, adalah sebagai manusia yang berintegritas. Setelah Yesus dibaptis, maka Yesus, saudaraku, mendengarkan suara dari sorga.
perkataan dari Bapa di sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berkelanjutan dari itu Bapak Ibu Saudaraku, maka Yesus pergi ke padang gurun, hendak berdoa dan berpuasa selama 40 hari 40 malam Bapak Ibu Saudaraku. Maka pada waktu dia berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam, Yesus menjadi lemah. Secara fisik dia lemah. Yesus secara fisik lapar Bapak Ibu Saudaraku. Kesempatan yang baik dan kesempatan yang indah bagi setan untuk menggoda, untuk membelokkan integritas Yesus kepada Bapa dan menggodanya saudaraku, supaya dia meninggalkan integritasnya. Karena setan tahu Yesus sedang lemah, Yesus sedang lapar saudaraku. Tetapi Yesus tidak terhanyut, tidak saudaraku terbawa dengan godaan untuk meninggalkan integritasnya. Tetapi Yesus tetap saudaraku kokoh di dalam karakter yang sesungguhnya, di dalam karakter integritas yang seutuhnya di dalam Bapa. Bapak Ibu, perlu saudara ingat bahwa Yesus adalah manusia 100%. Dan Yesus itu adalah Allah 100% secara bersamaan Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Dan Yesus menghadapi godaan sama seperti kita. Tetapi Yesus, Alkitab berkata, tidak pernah berbuat dosa. Walaupun Yesus dalam keadaan yang sangat terjepit sebetulnya. Yesus dalam keadaan yang benar-benar lemah tubuh dan juga saudaraku lapar, oleh karena dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tapi Yesus tidak menjadi tergoda dengan godaan yang dilakukan oleh iblis, oleh setan terhadapnya. Dia tetap mempertahankan integritas yang sejati. Yesus saudaraku tidak menjadi membelot. Yesus saudaraku tidak menjadi memilih walaupun terjepit untuk masuk di dalam jebakan iblis, jebakan setan untuk mengalihkan pikirannya, hatinya. Demikian juga harusnya dengan kita Bapak Ibu Saudaraku. Sepatutnya kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun ada peluang yang sangat besar, ada kesempatan yang sangat besar, kita tidak menjadi berdalih Bapak Ibu Saudaraku untuk melakukan, menjual integritas kita dengan predikat yang harus kita tinggalkan saudaraku. Tetapi kita saudaraku memperjuangkan, sekalipun banyak kesempatan yang harus kita lakukan saudaraku. Ada kesempatan yang kita lakukan untuk mencari untung di dalam bisnis kita. Ada kesempatan untuk memerap proyek kita, menipu saudaraku, memanipulasi saudaraku bon-bon kita, dan juga menipu saudaraku para klien kita, demi saudaraku mendapatkan kebutuhan kita bisa tercapai, kebutuhan kita bisa terpenuhi, bahkan untuk memperkaya diri kita lebih cepat lagi. Saudaraku, mari kita mengikuti teladan Yesus. Amin Bapak Ibu. Mari kita belajar mengikuti teladan Yesus. Kita menjadi murid Yesus yang mengikuti teladannya. Mengikuti jejak Yesus. Tetap menjaga integritas kita. Dengan predikat bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kehidupan yang baru, yang tidak bercela, walaupun dalam keadaan terjepit, walaupun dalam keadaan yang sangat terhimpit, tetapi kita saudaraku mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita,
mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita dengan menguduskan hidup kita terus-menerus di dalam pengejaran menjadi serupa dengan Kristus, dan kita terus-menerus mengerjakan keselamatan kita di dalam takut dan gentar, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku, kalau ini kita lakukan, saya sangat yakin betul Bapak Ibu Saudaraku, kita ini di dalam integritas kita, di dalam kegelapan sekalipun, di dalam terang sekalipun, saudaraku, kita sama, perbuatan kita dengan perkataan kita seirama, sinkron Bapak Ibu Saudaraku, tidak menjadi berbeda dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita perbuat Bapak Ibu Saudaraku. Saya sangat yakin betul di dalam integritas kita, kita ini saudaraku menjadi berkat dan kita menjadi murid sejati Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita dapat membangun karakter Kristus di dalam kehidupan kita? Yang ketiga saudaraku, melakukan perbuatan baik. Yang setuju katakan amin. Kita dapat membangun karakter Kristus dalam hidup kita, saudaraku. Kita harus melakukan perbuatan baik. Kalau kita membaca, saudaraku, di dalam 1 Petrus 2, ayat yang ke-12 berkata begini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-18 berkata begini, Bapak Ibu, hai kamu hamba-hamba, tunduklah sekali lagi tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Kita lanjutkan saudaraku membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat 20 berkata begini. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melakukan perbuatan baik itu lebih berbicara tentang bagaimana semestinya sikap kita terhadap orang lain, Bapak Ibu. Sekali lagi saudaraku, melakukan perbuatan baik itu lebih berbicara tentang bagaimana semestinya sikap kita terhadap orang lain. Menariknya di dalam ayat ini yang sudah kita baca Bapak Ibu Saudaraku, Petrus berulang kali berbicara tentang perbuatan baik. Sepertinya saudaraku perbuatan baik ini adalah merupakan penekanan di dalam pasal ini. Kepada siapakah kita saudaraku? Melakukan perbuatan baik itu menjadi pertanyaan buat kita. Maka kita melakukan perbuatan baik saudaraku adalah tentunya kita melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Sebab kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, kepada teman, sahabat kita, sahabat kerabat dekat kita, kepada keluarga kita, saudaraku, orang dunia bisa lakukan itu. Orang yang tidak mengenal Allah bisa melakukan itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Tetapi saudaraku, Petrus hendak berkata kepada kita, kita tetap berbuat baik kepada pemerintah yang jahat sekalipun. Kita tetap berbuat baik kepada Tuhan, kepada bos yang jahat sekalipun, saudaraku. Kita tetap berbuat baik, saudaraku, kepada orang yang belum percaya. Bahkan kepada orang yang jahat sekalipun, saudaraku, tetaplah kita berbuat baik kepada mereka. Kalau kita perhatikan di dalam konteks ini, saudaraku,
Di dalam surat Petrus yang sudah kita baca, ada banyak peneliti yang mengatakan bahwa orang Kristen pada waktu itu sedang berada di dalam penindasan Kaisar Nero, Bapak Ibu. Kaisar Nero adalah kaisar yang sangat bengis, Bapak Ibu. Kaisar Nero adalah seorang kaisar yang sangat jahat sekali. Bisa dikatakan, saudaraku, Kaisar Nero ini adalah seorang psikopat. Karena ia pernah membunuh ibunya sendiri. Bayangkan seorang Kaisar Nero membunuh seorang ibu yang melahirkannya. Dan dia membunuh bibinya sendiri. Dan bahkan saudara-saudara sendiri, saudaraku, dia bunuh bapak ibu. Kenapa dia sampai membunuh ibunya, membunuh bibinya, dan membunuh saudara-saudaranya, bapak ibu saudaraku? Karena takut kerajaannya direbut oleh saudara-saudaranya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Kaisar Nero ini adalah orang yang sangat membenci, saudaraku, orang-orang Kristen pada masa itu. Pernah suatu kali, saudaraku, Kaisar Nero membakar 2/3 kota Roma. Dan kemudian ia menuduh, ia memfitnah orang Kristen, bahwa orang Kristenlah pelakunya, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan saudaraku, di tangan Kaisar Nero banyak orang Kristen yang terbunuh. Bahkan orang Kristen, saudaraku, banyak yang dimasukkan ke dalam kandang singa. Bayangkan, saya sangat yakin orang-orang yang dimasukkan ke dalam kandang singa tidak ada satupun yang bisa hidup. Saya sangat percaya, saudaraku, semua orang yang dimasukkan ke kandang singa itu, semua habis dilahap oleh singa itu. Bahkan, saudaraku, orang-orang Kristen yang mungkin tubuhnya kuat dan kekar, saudaraku, diadu dengan harimau gladiator. Dan yang sangat parahnya, saudaraku, ratusan orang Kristen acap kali diikat, saudaraku, di sebuah tiang dan dibakar pada malam hari untuk menjadi obor taman di istananya. Ini adalah sangat bengis dan sangat jahat sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Begitu sengsaranya orang Kristen yang hidup pada zaman pemerintahan Nero, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi justru kepada raja, kepada kaisar yang seperti ini, Petrus mengatakan kepada orang Kristen harus tunduk kepada pemimpin yang seperti ini. Kepada pemimpin yang jahat, kepada pemimpin yang bengis seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku. Selama kehendak pemimpin yang tidak bertentangan dengan kehendak Allah, saudaraku. Setiap kita, saudaraku, harus tunduk, harus taat kepada pemimpin yang kejam. Orang Kristen tetap diminta untuk melakukan perbuatan baik, walaupun pemimpinnya itu adalah sangat kejam sekali. Pertanyaan muncul buat kita, Bapak Ibu. Ini memang gak gampang. Tetapi pertanyaan ini harus kita jawab. Mengapa kita harus melakukan perbuatan baik, sementara orang melakukan kejahatan kepada kita yang tidak seperti yang kita harapkan, dan harus menanggung akibat yang kita tidak lakukan di dalam kejahatan. Tetapi kita harus tetap melakukan kebaikan, Bapak Ibu Saudaraku. Jawabannya adalah sangat jelas. Agar dengan perbuatan baik kita, saudaraku, maka orang-orang yang belum percaya dapat memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita tetap melakukan perbuatan baik itu, Bapak Ibu Saudaraku, supaya orang yang belum percaya kepada Tuhan dapat memuliakan Tuhan. Dan kita, saudaraku, banyak menyaksikan yang menunjukkan bahwa seorang suami yang belum percaya, yang belum bertobat,
saudaraku, setelah melihat kelakuan istrinya, si istri, saudaraku, memang tidak banyak berkata-kata, tidak banyak berbuat apa-apa, saudaraku. Tetapi di dalam kelakuannya setiap saat, Bapak Ibu, itu adalah menunjukkan perbuatan yang sangat banyak terhadap suaminya, saudaraku. Sehingga suaminya pun menjadi percaya kepada Tuhan. Ada juga, saudaraku, yang saya kenal seorang atasan yang akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan setelah melihat sikap atau tindakan bawahannya, saudaraku, yang baik, yang begitu juga ringan tangan kepada si sang majikannya, kepada atasannya, tanpa maksud menjilat, saudaraku. Maka atasannya itu pun, saudaraku, memutuskan untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Oleh karena perbuatan baik seorang bawahannya menjadi contoh, menjadi teladan, membuat atasannya tertarik kepada Kristus. Saudara, ini adalah menjadi khotbah yang sangat bagus dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini adalah menjadi khotbah yang sangat bagus, lebih daripada perkataan-perkataan kita yang manis, yang sangat memikat. Saudaraku, suatu hari seorang pemuda, Bapak Ibu Saudaraku, dari India yang sedang menempuh pendidikannya di daerah Afrika yang berbasis Kristen. Pemuda itu masih beragama Hindu, saudaraku. Di sanalah pemuda mengenal yang namanya Kristen. Suatu ketika ia mengikuti sebuah KKR yang diikuti oleh banyak pelajar masa itu, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ternyata KKR itu berhasil membuatnya tertarik kepada Yesus. Pemuda itu, saudaraku, karena tertarik kepada Yesus, mulai giat, mulai, saudaraku, tertarik membaca Alkitab. Dan ia sangat tertarik kepada yang namanya tokoh Yesus Kristus. Tertarik kepada Tuhan Yesus. Baginya Tuhan Yesus adalah sosok yang rendah hati, yang penuh dengan kasih, Bapak Ibu. Untuk mengenal lebih dalam tentang Yesus, maka, saudaraku, dia mulai membaca buku-buku, referensi-referensi tentang Yesus, mendalami Alkitab dengan giat. Dan dia sangat mengagumi, saudaraku, tentang khotbah Yesus di bukit. Dan dia, saudaraku, sangat-sangat tertarik dengan Yesus, saudaraku. Tetapi sangat sayang sekali, sewaktu ketika ia memutuskan untuk pergi ke gereja, ia malah, saudaraku, mengalami kekecewaan yang begitu dalam dari orang-orang Kristen. Mengalami kepahitan dengan orang-orang Kristen. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudaraku? Pada waktu ia ke gereja, ada orang-orang yang bertindak rasis, yang suka mendiskriminasi, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka menyakiti dan menindas orang yang rasnya berbeda dengan mereka. Dan ketika pemuda itu, saudaraku, hendak masuk ke gereja, ia ditolak oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Pada akhirnya, ia mengalami kepahitan yang sangat dalam yang tidak terobati dengan orang Kristen. Padahal pemuda itu, saudaraku, sangat kagum dengan pengajaran Yesus. Tetapi ia tidak percaya kepada Yesus. Karena orang-orang Kristen itu sendiri menjadi batu sandungan kepada pemuda itu. Akhirnya, saudaraku, pemuda itu tetap menjadi agama Hindu. Dia tidak menjadi agama Kristen. Dan tidak menerima Yesus menjadi juru selamat atas hidupnya. Sekalipun
pemuda itu sangat mengagumi yang namanya Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Ia hanya mengagumi Yesus, tetapi ia tidak percaya, saudaraku, kepada Yesus. Tahukah saudara siapa pemuda itu? Pemuda itu, saudaraku, adalah Mahatma Gandhi. Seorang pemimpin India yang begitu sangat dihormati di India. Ia adalah seseorang yang giat menyuarakan anti diskriminasi. Ia pernah, saudaraku, menjadi seorang Perdana Menteri di India. Di akhir hidupnya ia pernah berkata, Bapak Ibu Saudaraku, sayang Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen. Kalau bukan, saya pastilah mengikuti dia dan menerima Yesus menjadi Tuhan atas hidup saya. Dan saya pastilah menjadi orang Kristen. Sayang sekali, saudaraku, seandainya Mahatma Gandhi menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudaraku, pastilah banyak orang India yang menjadi orang percaya kepada Tuhan. Perbuatan kita, saudaraku, dapat menarik orang banyak kepada Tuhan. Dan juga, saudaraku, menghambat orang datang kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, mari kita belajar terus melakukan perbuatan baik. Mari kita menyatakan kasih Kristus dengan perbuatan baik kita. Mari kita, saudaraku, memuliakan Tuhan dengan hidup kita, dengan perbuatan baik kita. Jika Yesus adalah Tuhan, jika Yesus adalah guru kita yang senantiasa melakukan perbuatan baik selama hidup di dunia ini, mari kita, saudaraku, yang adalah murid Yesus, meneladani perbuatannya. Berbuatlah, saudaraku, perbuatan baik kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang yang kita kenal, kepada sahabat kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita, saudaraku, kenal baik. Tetapi juga, saudaraku, kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Supaya mereka dapat, saudaraku, mengenal Kristus. Dan kita memperkenalkan Kristus melalui perbuatan baik kita, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan perbuatan baik kita, maka sangat saya percaya ada banyak orang yang menjadi percaya. Ada banyak orang yang menjadi tertarik kepada Yesus yang kita sembah. Ada banyak orang yang diselamatkan oleh karena perbuatan baik kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita muliakan Tuhan melalui perbuatan baik kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami, Tuhan, atas firman-Mu. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu, Bapa. Biar kami menghidupi dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dan biar, Tuhan, firman-Mu bertumbuh, berkembang, berbuah dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi kesaksian, menghasilkan buah. Hidup kami, Tuhan, menjadi terang melalui perbuatan yang seperti Yesus teladankan buat kami. Terima kasih atas firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Demi nama Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang ada di rumah, persiapkan roti dan anggur. Kita mau bersekutu dengan darah dan tubuh Kristus. Kita mau, Bapak Ibu Saudaraku, bersekutu dengan korban Yesus. Kita mau, saudaraku, mengalami berkat dari korban Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mau mengangkat roti dan anggur.
Dan kita mau bersekutu dengan darah dan tubuh Kristus. Dengan perjamuan kudus ini, Tuhan menolong kita. Tuhan menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Tuhan melindungi kita dan Tuhan menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat tinggi-tinggi roti dan anggur. Tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku bersyukur kepada Tuhan. Kalau engkau melakukan dosa yang menyakitkan hati Tuhan, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Walaupun merah dosa kita bagaikan kermisi, walaupun saudaraku kejahatan kita begitu pekatnya, Tuhan sanggup menyucikannya, menguduskannya putih seperti bulu domba. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ada dua pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada saudara. Kalau saudara percaya, katakan amin. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah cawan anggur yang ada di tangan kita ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dengarkanlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudaraku kita makan dengan penuh iman dan percaya kepada korban Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tinggi cawan anggur. Kita menghormati korban Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku dalam nama Yesus. Saudaraku minum dengan penuh iman dan percaya. Haleluya, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dia baik. Dia berkorban buat kita. Dia mau mati buat kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas korban-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas perjamuan kudus ini. Biar kami diberkati Tuhan dengan perjamuan kudus ini. Kami bersekutu Tuhan dengan segala kebaikan-Mu. Dan kami ngalami Tuhan segala kebaikan-Mu. Dengan perjamuan kudus ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak diberkati Tuhan diberkati, yang diberkati semakin diberkati, yang kurang beriman semakin beriman di dalam pengejaran akan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan luar biasa buat kami sampai selama-lamanya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas korban-Mu. Kami berterima kasih Tuhan atas perjamuan kudus ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya, haleluya.
Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransferkan persembahan Bapak Ibu Saudara melalui nomor rekening yang tertera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan untuk kami Tuhan untuk memberikan persembahan Bapa. Engkau berkati Tuhan persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami Bapa dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Flame Alam Sutra. Berikut adalah kegiatan gereja kita selama seminggu ke depan. Ibadah raya akan ditayangkan secara online streaming melalui YouTube GBI Flame Alam Sutra pada pukul 10 pagi. Ibadah ini hanya satu kali saja dan dilayani oleh PDM Unique Mary Christina. Dan akan tayang secara online streaming melalui Facebook GBI Flame Alam Sutra pada pukul 5 sore. Ibadah Flame Kids setiap hari Minggu jam 4 sore dilayani oleh Kak Lani dengan tema sukacita, diadakan melalui Zoom Flame Alam Sutra. Dan jangan lupa nanti jam 4 sore juga ada Flame Kids dengan tema Aku Peduli bersama dengan Kak Dewi. Ibadah Teens hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 dengan tema Pakai tato boleh apa enggak? Pembicaranya Pendeta Joel Manalu yang diadakan pada pukul 5 sore melalui Zoom GBI Flame Alam Sutra. Ibadah WBI hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 dengan tema Kasih yang Dingin. Pembicara Pendeta Silvaniso yang diadakan pada pukul 3 sore melalui Zoom GBI Flame Alam Sutra. Bible Study setiap Selasa pukul 19.30 dilayani oleh PDP Happy Gultom. Bagi para pengerja dan pelayan Tuhan wajib untuk mengikuti dan berlaku untuk jemaat Tuhan. Gembala Menyapa setiap Kamis pukul 19.30 dilayani oleh Pendeta Daniel Sihombing dan PDM Unique Mary Christina. Bagi para pengerja dan pelayan Tuhan wajib untuk mengikuti dan berlaku untuk jemaat Tuhan. Vokal coaching wajib untuk para WL dan singers yang melayani di GBI Flame Alam Sutra yang diadakan melalui Zoom. Gerakan mengumpulkan sembako untuk diakonia, mengajak jemaat berpartisipasi untuk menyumbang sembako berupa gula, beras, indomie, dan lain-lain yang akan disumbangkan kepada jemaat yang membutuhkan. Doa pagi Good Morning Holy Spirit setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5:30 pagi sampai jam 6 pagi melalui Zoom GBI Flame Alam Sutra. Bagi Bapak Ibu yang rindu dapat bergabung melalui doa pagi ini. Untuk Bapak Ibu rekan kerja jemaat GBI Flame Alam Sutra, kembali kami infokan bahwa Gereja GBI Flame Alam Sutra membentuk tim Satgas COVID-19 yang membantu meringankan dan mencari solusi khusus jemaat dan keluarganya yang terpapar virus. Kami mengajak Bapak Ibu yang tergerak meringankan beban saudara kita bisa mendonasikan ke rekening yang tertera agar kita bisa saling membantu dan memberkati melewati pandemi ini sampai berlalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak Ibu membutuhkan layanan doa, dapat menghubungi kami di nomor yang tertera. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perkatakan visi gereja kita GBI Flame dengan penuh percaya dan iman. 1, 2, 3. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati dan peduli seperti Kristus. Sekali lagi, 1, 2, 3. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati dan peduli seperti Kristus.
Mari kita perkatakan value gereja kita. 1, 2, 3. Family, love, attitude, mature, dan excellent. Sekali lagi, 1, 2, 3. Family, love, attitude, mature, dan excellent. Berikan hati kita layani Tuhan, bergandeng tangan meninggi panjinya. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kami berlari takkan pernah berhenti, keluarkan semangat dalam kuasa Roh Kudus. Kami doakan, sertakan Tuhan, hingga semua janjinya digenapi. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan kita, diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan kita, diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kita keluarga besar GBI Flame. Kita keluarga besar GBI Flame. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, bahkan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita saudaraku angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Bawalah berkat berlimpah-limpah yang datangnya dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan penyertaan penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati katakan bersama dengan saya, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Shalom, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.